Shalom. Bagaimana keadaan saudara hari ini? Hari ini kita bersama-sama akan membicarakan kematian. Apakah kematian dengan tenang? Sesuai dengan bacaan Markus pada saat ini, dikaitkan dengan kematian Yesus. Apakah dia merasakan kematian dengan tenang? Padahal setiap orang memiliki keinginan suatu saat ia bisa mati dengan tenang. Tetapi sebelumnya, mari kita berdoa. Pada saat ini Tuhan, kami bersyukur karena Engkau telah menyertai kami, mempersekutukan kami dalam PA secara online pada saat ini. Pada saat ini kami akan bersama-sama membicarakan kematian. Apakah kematian dengan tenang? Berkatilah pembicaraan kami, berkatilah diskusi kami, dan kami yakin dengan apa yang kami pelajari ini, kami telah dipersiapkan dan kami memahami makna kematian-Mu di kayu salib. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, salah satu impian orang adalah mati dengan tenang. Itulah sebabnya mengapa di berbagai nisan ditulis RIP, Rest in Peace. Mati dengan tenang. Bahkan ada juga orang tua yang memiliki cita-cita kelak. Ketika dia akan mati, dia berharap kematiannya itu cepat dan tidak menyakitkan. Atau bahkan ketika dia mati, anak, cucu, menantu ada di kanan kirinya. Bagaimana dengan teman-teman kita yang saat ini sedang terkena corona dan mereka meninggal tanpa disertai oleh orang-orang yang sangat dekat dengan dia, tanpa disertai istrinya, anak dan cucunya, dan mereka ada di kamar isolasi sendiri? Ada orang yang menulis kesaksiannya demikian. Ketika dia ada di kamar isolasi, dia menulis dalam WA, "Kami di sini menderita dalam kesendirian." Padahal saudara, di dalam pemahaman kita masyarakat, kalau bisa, kita ini sangkul sinangkul ing bot karepotan. Ketika ada orang menangis, kita ikut menangis. Ketika ada orang menderita, kita pun juga menyertai, mendampingi orang tersebut. Hal demikian juga dialami oleh Yesus menjelang saat-saat kematiannya. Di dalam Markus 15 bacaan kita saat ini, kematian Yesus memang peristiwa yang tragis. Apakah saat Yesus meninggal, ia meninggal dengan tenang? Injil Markus sempat mencatat bahwa Yesus sempat berseru dengan nada menggugat, "Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku?" Di detik-detik menjelang kematiannya, itulah Yesus yang di detik-detik menjelang kematian, Yesus merasakan kesendirian, bahkan perasaan ditinggalkan dan dilupakan. Tentu saja, ini adalah perasaan yang sangat berat. Namun, Injil Markus menawarkan sebuah pemahaman yang pantas kita pertimbangkan, yaitu kematian Yesus bukan sekedar peristiwa tragis. Kita lihat di dalam teks kita,
Tuhan Yesus mati pada jam 3 sore. Padahal saudara, tradisi Yahudi mencatat jam 3 sore adalah kebiasaan mereka memberikan korban kepada Tuhan. Orang-orang Yahudi memberikan ritual korban pada sore hari di bait Allah. Bertepatan dengan ritual korban itulah Yesus dikisahkan mati. Rupanya Injil Markus dengan sengaja ingin menyejajarkan atau membandingkan peristiwa kematian Yesus dengan peristiwa kurban. Artinya, kematian Yesus bukan masalah tragis belaka. Tetapi kematian Yesus memang merupakan suatu peristiwa yang disadari serta mengandung maksud jelas. Sama seperti orang Yahudi mengaturkan korban persembahan. Dilakukan dengan kesadaran untuk bersembah kepada Allah. Hal ini dipertegas kembali di ayat 37 yang mencatat bahwa Yesus menyerahkan nyawanya. Lembaga Alkitab Indonesia memang menerjemahkan dengan bahasa halus, menyerahkan nyawanya. Tetapi dalam teks asli dikatakan di sana dari kata ex nihilo yang bermakna mengembuskan nafas terakhir. Injil Markus ingin menyebutkan dengan jelas, apakah Yesus meninggal dengan tenang? Markus memang menyebutkan dua teriakan Yesus. Teriakan yang pertama ada dalam ayat 35, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Teriakan kedua ada dalam ayat 37 yang tidak disebutkan isi teriakannya. Ini adalah sebuah teriakan misterius yang disusul dengan adegan Yesus mengembuskan nafas terakhirnya. Paling tidak, ada dua kemungkinan yang dapat kita bayangkan. Yang pertama, Yesus mengulang teriakan yang sama yang berisi gugatan mengapa Allah meninggalkannya. Yang kedua, Yesus mengumandangkan teriakan kepasrahan menjelang nafas terakhirnya. Jika kita kembali kepada ritus korban, kita dapat memaknai teriakan Yesus sebagai teriakan korban. Dan teriakan korban ini jarang kita dengarkan. Bahkan kematian para korban pun sering kita abaikan. Dengan berani mempertanyakan, apakah mereka meninggal dengan tenang? Kita justru diajak untuk berempati dan meneruskan perjuangan mereka. Injil Markus merekam teriakan Yesus sang korban mengajak kepada kita untuk mendengarkan dan berpihak kepada korban. Mari kita berdiskusi.